Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Usi nafsi wa iyaya wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sadaqallah wa sadaqa rasulil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin hadirat majelis ta'lim Masjid Miftahul Iman yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pagi hari ini Allah masih mengkaruniakan iman, mengkaruniakan Islam kepada kita. Kita bersyukur atas limpahan karunia Allah itu yang sampai saat ini Allah gerakkan hati kita untuk selalu dekat bermunajat, bertakarub kepada Allah, hadir di masjid untuk menunaikan salat subuh dan kemudian memaksakan diri kita duduk sejenak dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mencari ilmu syar'i. Mudah-mudahan karunia Allah ini bukti bahwa Allah sudah menghendaki kebaikan untuk kita. Allahumma amin. Seorang hamba yang dikehendaki baik oleh Allah itu parameternya satu, berdasarkan kajian hadis yang panjang. Yang pertama, parameternya seorang itu gemar bertafaqquh fiddin. Ada greget. Apa bu greget itu? Ada antusiasme. Ada antusias, ada semangat untuk hadir di majelis ilmu. Itu parameter pertama. Allah sudah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian barometer yang kedua, Allah menghendaki kebaikan itu jika seorang hamba sudah diistiqmalkan sama Allah. Insya Allah nanti pagi hari ini kita mengkaji parameter takwa, parameter kemuliaan. Apa itu istiqmal? Seorang hamba yang diistiqmalkan itu adalah seorang hamba yang diberikan oleh Allah ya kesemangatan di dalam beribadah dan merasakan kenikmatan dan kelezatannya. Itu istiqmal. Nanti dari 2 atau 3 parameter inilah nanti yang akan kita pakai untuk menjelaskan parameter kemuliaan. Gitu ya. Ayyuwafiqahullahul abda bi amalin qabla mautih. Jadi Allah berikan semangat kepada hamba itu untuk beramal yang amalan itu dikerjakan secara kontinu sampai menjelang kematiannya. Itu yang dimaksud dengan istiqmal. Ini Pak ya. Apakah ada hamba Allah yang tidak diistiqmalkan? Banyak sekali, Bu.
Banyak sekali orang yang ngaku sudah Islam, orang yang ngaku sudah mukmin, ibadahnya saelinge dewe. Apa bu saelinge dewe itu? Saingatnya aja, sakenaknya. Kalau pas lagi bangun, hatinya lagi ayem, tentrem, pikirannya lagi longgar, nggak gabut, diajak ke masjid, berangkat ke masjid. Kalau lagi banyak duit, semangat ke masjidnya. Lagi nggak ada, nggak semangat. Ya. Jadi tidak ada greget tadi, tidak ada antusiasme tadi untuk kemudian memberikan penghambaan yang terbaik di hadapan Allah. Makanya banyak dari umat Islam hari ini perkembangannya, ya, tidak mendapatkan karunia istiqmal ini. Mungkin masih banyak juga kalau kita lihat mereka hanya sholat seminggu sekali dan kemudian setahun 2 kali. Gitu Bu ya. Hanya sekedar apa Bu? Hanya sekedar untuk masih dianggap seorang mukmin, seorang muslim. Kalau Jumatan dia berangkat sholat bagi laki-laki, dan kalau ada Idul Fitri, Idul Adha dia ikut sholat. Gitu. Jadi di luaran kita, di luaran masjid kita masih banyak orang yang belum sadar akan ciri atau parameter, barometer Allah sudah menghendaki kebaikan itu. Makanya kalau kita lihat di dalam kehidupan orang-orang soleh terdahulu sebelum kita itu, ya, urusan ibadah, urusan tafakuh fiddin, urusan mengilmui akidah secara benar, ya, mereka berada di dalam titik puncak. Itu Pak ya. Nanti akan kita kaji barometer kemuliaan itu. Kembali ke pengantar, Allah menghendaki kebaikan itu bila seorang hamba punya rasa cinta untuk tafakuh fiddin. Jadi hari-harinya selalu melihat jadwal list begitu ya, majelis taklim se-Bandar Lampung. Hari ini di mana, hari besok di mana, itu sudah masuk ke dalam agenda harian. Itu yang yufaqihu fiddin itu di situ. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba itu, hamba akan memburu majelis taklim. Seorang muslim akan tergerak hatinya untuk hadir dalam majelis taklim. Kemudian barometer yang kedua tadi, seseorang hamba tadi itu punya antusiasme untuk beramal sebaik mungkin untuk Allah. Nanti akan kita berikan contoh-contohnya, akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga parameternya, Allah menghendaki kebaikan itu bila seseorang sudah punya kepekaan tentang takwanya. Peka itu apa Bu ya? Lawannya peka itu apa Bu? Kalau bahasa Jawa enak ya. Lawannya peka. Ini kita taklimnya agak nyantai aja Bu ya, biar nggak sepaneng Bu ya. Biar tidak pusing, biar tidak berat. Orang Jawa kalau nggak peka itu nyebutnya apa Bu? Tidak enak diucapin, tidak enak didengar Pak. Nggak enak didengarnya ya. Tapi kita pakai bahasa Indonesia aja. Lawan dari tidak peka, lawan dari peka adalah tidak peka. Tidak peka. Jadi Allah berikan kepekaan. Ya, terima kasih. Kepekaan dari nilai-nilai takwa itu, Pak. Jadi nilai takwa itu Allah berikan kepada seorang hamba yang dengannya dia peka untuk selalu
melihat dengan kacamata kebaikan, untuk selalu mengukur diri dengan value ketaatan. Oh, di situ, Pak. Kalau sudah ada 1, 2, 3 ini ada pada seseorang, sudah Allah sudah menghendaki kebaikan itu. Yang ketiga ini yang mungkin ya, yang mungkin perkembangannya hari ini mungkin ya, kalau pakai bahasa istilah tasawuf itu ilmu khusyuk itu. Jadi di antara hal yang Allah cabut di akhir zaman itu adalah kekhusyuan itu. Orang sholat sudah susah sekali khusyuk hari ini. Orang beribadah orientasinya sudah bukan lagi lillah. Orang beramal sudah orientasinya ya mengejar reputasi dan seterusnya. Lah, 3 itulah yang kemudian melekat pada diri dan kehidupan orang-orang terdahulu sebelum kita. Jadi hari ini sebenarnya kita ini mencontoh, berusaha mencontoh orang terdahulu sebelum kita itu. Jadi sampai ini Pak ya, sampai ada satu persoalan yang mungkin kita anggap persoalan itu biasa saja. Tapi bagi mereka yang sudah punya kepekaan, yang sudah punya sensitivitas takwa, sensitivitas iman, itu menjadi dosa, Bu. Jadi menurut kacamata awam itu menganggap biasa, tapi dari kacamata orang yang sudah bertakwa itu dosa. Itu nanti kita temukan banyak sekali kajian dari para ulama itu. Jadi merasa minder, merasa kecil, merasa hina di depan orang kafir, itu bagi orang yang bertakwa itu sebuah dosa. Kenapa? Karena kemuliaan di mata Allah itu adalah takwa, bukan dilihat dari materi. Jadi kalau umat Islam hari ini terbelakang dan kemudian diam saja tidak bergerak, kalau umat Islam hari ini mundur dan tidak berbuat apa-apa, ya, kalau dilihat dari kacamata takwa itu sebuah kesalahan, sebuah dosa. Kenapa orang yang bertakwa kok kemudian tidak tergerak untuk menguasai kemajuan, untuk kemudian mengendalikan tatanan kehidupan di situ? Makanya banyak sekali kita temukan dari mereka itu salah ucap bisa menyebabkan tidak khusyuk sholat. Jadi yang sering kita populerkan itu, ada seorang yang jalan ke pasar dan kemudian mendapati ada penjual, salah satu penjual di pasar itu kebetulan ketika dilihat ketika itu tidak laku barang dagangannya. Kemudian terdetik dalam hatinya, ya muflis, mesake, kasihan, gitu ya. Pedagang itu kasihan, barang dagangannya nggak laku. Orang yang mengucap ini sudah sampai kepada tingkatan yang nomor 3 ini. Akhirnya Allah uji, Allah cabut khusyuk selama 40 hari, hilang kekhusyuannya dalam sholat. Subhanallah. Padahal orang tadi nggak ngucapin di depannya, kasihan kamu, gitu. Mesake kowe gitu, enggak. Tidak dalam rangka menghina, tidak dalam rangka mengejek, tidak dalam rangka nyindir juga enggak. Tapi baru terdetik di dalam hatinya. Kemudian Allah hukum langsung, tidak bisa khusyuk sholat 40 hari. Ini Pak.
Jadi kalau kita mendapatkan kisah-kisah yang serupa seperti ini di kalangan orang soleh terdahulu sebelum kita itu justru tanda Allah cinta sama hambanya. Tidak menunggu hamba itu melakukan dosa besar baru kemudian Allah hukum, tidak. Inilah bedanya orang yang beriman yang sudah baik akidahnya, sudah lurus ibadahnya, sudah sempurna akhlaknya ketimbang orang mukmin yang masih keislaman dan keimanannya legalitas formal saja. Bagi orang yang masih di tingkatan formal itu, ya Allah tidak ngapa-ngapain dia. Silakan mau sholatnya bolong-bolong, silakan ya kenanya mau ngaji apa enggak begitu. Bahkan kalau berbuat maksiat pun kadang Allah biarkan. Sebagaimana Allah biarkan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang masih kufur. Kan kadang kita terbetik ya Pak ya, terbetik dalam benak kita itu ngapa ya? Kok saya semakin sering ke masjid, kok saya semakin sering ngaji, kok semakin sulit hidupnya? Pernah mungkin ada saudara-saudara kita yang ngucapin itu Pak ya. Dulu waktu masih jahiliyah, dulu waktu belum hijrah, ya, kehidupan saya lancar-lancar aja itu. Bisnisnya juga lancar begitu, penghasilannya juga lebih daripada cukup. Tapi ketika dapat hidayah, gitu ya, ketika kemudian kenal dengan ngaji, ketika kemudian sudah hijrah, kok sempit pendapatannya. Ini bagi saudara kita yang masih berpikir begitu, ya, maka jawabnya ada dalam kisah sahabat Umar bin Khattab ketika melihat Nabi Muhammad tidur hanya beralaskan tikar. Masih ingat Bu ya ceritanya? Seorang Nabi, seorang yang mulia, seorang Nabi terakhir, bahkan Sayyidul Anbiya julukannya itu, tuannya Nabi, para Nabi, Nabi Muhammad yang maksum, terbebas dari dosa meskipun beliau manusia, yang tinggi kedudukannya di mata Allah, kok tidurnya masih beralaskan tikar yang kalau pipinya nempel kemudian ada bekas di pipinya itu. Jauh lebih rendah ketika kita sujud di atas karpet sholat ini, karpet kita jauh lebih nyaman. Nabi tidur hanya beralaskan ya tikar saja, tikar yang kasar. Kemudian Umar nangis melihat Nabi tidur tidak pakai kasur, tidak pakai bantal itu. Kemudian di saat Umar nangis, Rasul terbangun. Umar, ngapain kamu nangis? Kamu lagi nangisin apa? Gitu kata Rasulullah. Ya, saya lagi nangisin baginda Rasul. Kenapa kok tidurnya hanya beralaskan tikar? Ya, saya lihat bangsawan Romawi mewah kehidupannya. Raja-raja Romawi sangat begitu glamor hidupnya. Kok Anda orang yang mulia kok tidurnya di atas tikar? Itu yang menjadikan saya nangis. Kemudian dijawab oleh Rasulullah kepada Umar, wahai Umar, kenikmatan yang sejati itu rezeki Allah yang
Mulia itu, yang bagus itu bukan yang kamu ceritakan tadi. Rezeki yang mahal yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah rezeki iman. Adapun mereka yang hidup dengan glamor dan kenikmatan dunia itu adalah surga yang Allah segerakan untuk mereka. Hanya di dunia, yang nanti di akhirat mereka akan mendapatkan siksanya Allah. Kemudian ditutup dalam riwayat ini, Rasul membuat permisalan, wahai Umar, nikmat Allah itu ya, bila ada seorang yang berlayar di lautan, maka luasnya lautan itu adalah kenikmatan Allah, kenikmatan akhirat. Adapun seorang yang mencelupkan tangannya di lautan dan kemudian sisa air yang menempel di tangan itu, itulah kenikmatan dunia. Artinya tidak bisa dibandingkan. Di situ Pak. Jadi kembali ke parameter tadi, Allah sudah menghendaki kebaikan kepada hambanya bila nomor 3, seorang hamba tadi punya kepekaan iman, punya sensitivitas. Ini Pak ya. Makanya saya baca tadi dari jam 2 Pak. Kemudian saya coba ngeprint, ketemu buku ini Pak. Manhajul Anbiya fi Tazkiyatin Nufus. Ternyata di dalam buku ini juga menjelaskan akan hal itu. Jadi kalau sudah punya 3 parameter itu, maka ya, iman dan keyakinannya benar. Ini Pak, ini kita berusaha menuju ke sini Pak ya. Jadi urusan keyakinan tidak boleh ada penyimpangan sedikit pun. Agar supaya benar, ya berarti hadir di majelis taklim, itu kuncinya. Loh, emang kalau tidak hadir di majelis taklim bisa salah ya imannya? Oh bisa, sangat bisa sekali Pak. Ya, makanya dari umat Islam itu dulu Rasul menyebutkan, hadisnya sahih, hadis tentang iftirak, bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 72-nya masuk neraka, kata Rasul. Siapa yang masuk neraka itu? Mereka adalah yang keliru, yang salah di dalam meyakini iman, di dalam meyakini keyakinan. Ini Bu persoalannya. Ini hadis iftirak, ini hadis sahih Bu. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan panjang lebar ciri-ciri orang atau kelompok yang masuk ke 72 golongan itu. Contoh Bu ya. Ada di antara umat Islam yang meyakini bahwa sekali iman selamanya orang mukmin. Meskipun dia berbuat dosa, meskipun dia berbuat kufur. Sampai-sampai mereka mengatakan ya, berbuat maksiat dan berbuat kufur itu tidak merusak iman. Ini pendapat ekstrim Bu ya. Enggak apa-apa minta sama pohon. Enggak apa-apa minta sama penunggu apa Bu kalau di sini? Ya, pantai selatan kalau di Jawa ya. Terkenal sekali itu Bu. Jadi kalau sudah musim nanam, pas musim hujan ini sudah nyembelih kerbau, kepalanya dihanyutkan ke laut selatan. Minta berkah supaya ladangnya subur, supaya panennya berhasil. Enggak dimakan orang, enggak dimakan hawa. Begitu.
Kata mereka nggak apa-apa itu, yang penting kita sudah sekali beriman kepada Allah. Akhirnya dalam kehidupannya ya kita bisa menyaksikan dia nyembah Allah dan dia juga nyembah Nyi Loro Kidul. Naudzubillah. Tahu Bu ya, Nyi Loro Kidul Bu ya. Katanya penghuni laut pantai selatan Jawa. Gitu. Jadi akhirnya menyimpang keyakinannya. Ya padahal tidak ada dosa besar yang melebihi perbuatan syirik. Begitu. Syirik itu adalah la zulmun azim, kezaliman yang besar. Dosa besar syirik itu. Tapi dia mengaku saya orang mukmin, saya orang muslim. Ini Pak, satu pendapat yang ekstrim dalam urusan keyakinan. Kemudian ada pendapat yang lain, kalau sudah mukmin tidak boleh ngelakuin maksiat sedikit pun. Sekali berbuat maksiat kafir. Wah, ini ekstrim lagi. Coba Bu, kita dihadapkan dengan dua keyakinan yang ekstrim itu di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang satu tafrid, yang satu ifrat kalau bahasa ulama itu. Yang satu keras banget, yang satu lembek banget. Nah, yang kedua tadi itu yang keras banget itu. Kalau sudah mukmin nggak boleh telat sholat, nggak boleh ketinggalan rakaat masbuk. Wah, sampai segitunya. Nggak boleh berbuat maksiat, sekali berbuat maksiat sudah keluar dari Islam, dari iman. Disinilah kemudian kita butuhkan bahwa akidah, keyakinan kita harus lurus, harus benar. Makanya disitulah kemudian pentingnya tafakuh fiddin tadi Bu ya. Bapak Ibu hadirin majelis taklim pagi hari ini, alhamdulillah kita nanti akan belajar tentang barometer kemuliaan, berangkatnya dari 3 barometer Allah kehendaki kebaikan itu. Kalau ayatnya sudah selesai Bu ya, barometer kemuliaan itu cukup dengan satu ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Selesai di ayat itu. Tapi takwa yang bagaimana? Ini yang perlu kita bahas, yang perlu kita kaji. Ya. Takwa yang menjadikan pemiliknya mulia di mata Allah, di sisi Allah, itu bila, ini Pak, kita langsung masuk ke kajiannya. Bila akidahnya benar. Ini Pak. Jadi takwa itu menghasilkan keyakinan yang benar. Tidak ada ceritanya di dalam Islam orang yang bertakwa itu separoh ahlil masjid, separoh ahlil kubur. Maksudnya ahlil kubur itu orang yang menyembah kuburan. Ya, separuh cinta ketaatan, separuh cinta kemaksiatan, kedurhakaan. Tidak ada. Pilihannya dalam keyakinan itu adalah pilih takwa atau pilih maksiat. Begitu Pak. Pilih surga atau pilih neraka. Terus bagaimana dengan saya oposisi aja sebagaimana milih partai? Saya tidak takwa tapi juga saya tidak kufur. Bagaimana Pak? Ya. Itu pun tidak dibenarkan di dalam Islam. Tidak ada orang di antara kufur dan iman itu. Tidak ada pilihan kecuali memilih iman atau memilih kufur. Memilih untuk taat atau memilih untuk maksiat. Kalau tidak taat, nah ini Pak,
Kalau tidak taat, maka kita akan tergeret kepada persoalan maksiat. Itu pilihannya. Kenapa? Karena iman yazid wa yankus. Itu kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah. Biar tidak seperti 72 golongan tadi. Iman itu bertambah dan berkurang. Terus ada nggak iman yang dia tidak bertambah dan dia tidak berkurang? Tidak ada di dalam Islam. Ya, kalau sudah tidak bertambah maka dia grade-nya stagnan. Kalau lama stuck, ya, kalau dibiarin maka akan berangsur kurang dan kemudian hilang. Makanya dulu Rasulullah itu ngajarin para sahabat untuk selalu melafazkan doa. Jadi Rasulullah ngajarin para sahabatnya doa ya musarrifal qulub. Hafal Pak ya? Sarrif qulubana ala ta'atik. Ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu Rasulullah ngajarkan kepada para sahabat. Sampai sahabat Anas bin Malik itu mewakili dari para sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ngapa sih kau ajarin kami doa itu? Kami ini kan sahabatmu Rasul. Kami ini adalah segelintir, sekelompok orang yang mengimani bahwa engkau adalah nabi terakhir, Rasul terakhir. Kami imani itu. Dan kami juga mengimani risalah yang kau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Kata Anas bin Malik. Itu ya. Apakah kau masih khawatir, takut terhadap kondisi kami begitu? Kami beriman loh. Dijawab sama Rasulullah, iya. Kalian memang sahabat saya. Kalian memang adalah orang yang membela saya, memperjuangkan dakwah saya, begitu. Tapi saya masih khawatir. Karena keimanan kalian, begitu, tidak menjamin keselamatan kalian nanti. Bayangin Bu, ini para sahabat dibegitukan sama Rasulullah. Terus tambah penasaran lagi sahabat Anas bin Malik itu. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Iya. Karena iman yang Allah berikan sebagai karunia termahal itu belum ada jaminan akan selalu melekat di dalam hati kalian. Iman itu akan Allah bolak-balikkan sesuai kehendaknya. Dan iman kalian berada di dalam genggaman Allah. Baina usbu'aini min asabi'illah. Yuqallibu man yasha'. Allah akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Ini Bu persoalannya. Artinya bahwa generasi sahabat yang mulia saja belum mendapatkan jaminan. Apalagi kemudian umat akhir zaman. Di situ. Ini Pak. Jadi iman kita ini, ya, kemudian kepekaan itu, antusias itu adalah sarana untuk selalu mendapatkan hidayah. Jadi hidayah Allah itu nggak bisa kemudian kita hanya sekedar berandai-andai begitu. Makanya kata Rasulullah, jaga iman itu, kan gitu ya. Jaga kualitasnya, jaga kebersihannya begitu. Jaga kelurusannya.
Nah, iman ini adalah bab akidah, bab keyakinan. Makanya kalau dibiarin iman itu berangsur akan menipis, akan pudar. Ya, contoh konkretnya dulu mereka adalah saudara-saudara kita, sekarang ya mereka sudah keluar dari Islam. Itu bukti konkret. Hari ini banyak umat Islam yang kemudian murtad gegara faktor himpitan ekonomi, gegara faktor pekerjaan. Ya. Kemudian level berikutnya, dulu dia cinta masjid, sekarang sudah tidak pernah ke masjid. Level berikutnya, dulu dia aktivis, akhirnya kemudian dia meninggalkan semangat aktivisnya. Itu contoh-contoh konkret bahwa iman itu ya taqallab itu. Dulu semangat berbicara, berjuang, ya. Kemudian Allah uji, akhirnya kemudian tidak lagi mengatakan berjuang. Di situ. Itu bukti bahwa urusan akidah, urusan keyakinan itu juga harus dijaga. Gitu Pak ya. Makanya tadi kita contohkan dua pendapat yang ekstrim itu Pak. Ya, itu dua-duanya salah itu. Orang yang mengatakan bahwa yang bertakwa itu adalah yang tidak bermaksiat, itu salah. Kemudian pendapat yang lain, orang itu tetap bertakwa meskipun dia berbuat maksiat dan kufur, itu juga salah. Begitu. Yang benar bagaimana? Ketika dia bertakwa dan beramal untuk Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah, dia diterima amalannya. Tapi kalau dia beramal tidak ikhlas dan kemudian tidak sesuai dengan Rasulullah, ya tidak diterima amalannya. Ini Bu ya. Jadi urusan keyakinan itu juga termasuk perkara yang serius untuk kemudian kita gali lebih dalam. Kenapa? Karena kebagusan agama kita pertama kali, kemuliaan kita pertama kali dilihat dari kelurusan akidahnya, keyakinannya, Bu. Ini jadi barometer yang pertama. Takwa yang berujung kemuliaan itu adalah akidah yang benar, keyakinan yang benar. Dan dalam urusan itu tidak boleh sedikit saja melenceng, Bu. Nanti kalau melenceng masuk ke 72 golongan yang akan Allah masukkan ke dalam neraka itu. Hadis iftirak itu. Bahkan di dalam hadis iftirak itu Allah menyebutnya dengan jahannamiyun. Siapa jahannamiyun itu? Min ummati, kata Rasulullah. Sataftariku ummati. Bayangkan Bu, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73, 72-nya masuk neraka menjadi penghuni jahanam. Tapi karena ada keimanan di dalam hatinya, karena ada keislaman di dalam lubuk hatinya, kemudian Allah angkat sesuai yang Allah kehendaki. Makanya mereka dapat julukan jahannamiyun. Apa Bu? Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia Pak, mantan penghuni neraka jahanam. Siapa mereka? Mereka adalah umat Islam yang urusan keyakinannya melenceng, yang menyimpang. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam bab ini Pak, kalau ada dua hamba Allah katanya,
Yang satu dia ahli maksiat, kerjaannya maksiat terus. Tapi keyakinannya benar. Dengan seseorang yang dia tidak berbuat maksiat, tapi keyakinannya nyimpang. Kata Imam Syafi'i, ya, orang yang banyak maksiat dan tidak menyimpang itu lebih baik di mata Allah nanti di akhirat ketimbang orang yang tidak bermaksiat tapi menyimpang akidahnya. Ini menunjukkan bahwa urusan akidah, urusan iman tidak boleh salah, Bapak Ibu sekalian. Gimana supaya tidak salah? Yo berarti agenda ngajinya harus ditingkatkan di situ. Begitu. Kalau kemudian tidak pakai ngaji, ya boleh belajarnya langsung otodidak bersama para ustadz di YouTube. Tapi ya terbatas, tidak ada tanya jawab. Di situ. Agar supaya bab ini lurus. La yastaqimud dina illa bisalamatil i'tiqad. Itu ungkapan-ungkapan ulama itu. Agama kita belum lurus sampai kemudian keyakinan kita benar. Li ayyalqiyallahal abdu bijami'id dunub minal ma'asi ahwan. Kalau ada seorang hamba yang dia menghadap Allah dengan setumpuk dosa, itu lebih baik ketimbang ayyalqiyallaha bisyubhatin minal ahwa, daripada dia nggak bawa dosa tapi bawa penyimpangan dalam urusan iman, urusan keyakinan. Nah ini Pak, jadi parameter kemuliaan yang pertama berarti ya lurus keyakinannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagus ibadahnya. Ini yang disebut orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa itu. Barometer yang kedua, ibadahnya totalitas. Jadi ada semangat untuk selalu istiqomah di dalam beribadah. Yang sudah dikerjakan dari ibadah wajib itu tetap dilaksanakan selama-lamanya. Kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnahnya. Ketika sudah melaksanakan ibadah sunnah dan juga istiqomah mengerjakannya. Di situ, Bu. Kenapa? Karena tuntutan setelah beriman itu adalah apa, Bu? Beramal. Itu konsekuensi dari iman itu adalah beramal. Amal itulah yang nanti menjadi parameter, ya, menjadi pembuktian akan ketulusan iman kita itu. Makanya banyak sekali di dalam Al-Quran kalau sudah menggunakan kata amanu mesti dibarengi dengan wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Jadi orang yang mulia di mata Allah itu adalah orang yang tadi punya greget untuk beramal. Begitu, saya sudah sholat wajib, maka saya harus tambah dengan sholat rawatib. Kemudian rawatib sudah, saya harus tambah dengan sunnah mutlaknya misalkan. Terus begitu, kalaupun kemudian dalam kondisi sakit, kalaupun kemudian dalam kondisi capek, niatnya tetap, tapi kemudian diganti dengan ibadah yang lain. Tidak bisa berdiri lama, diganti dengan zikir sambil berbaring, begitu ya. Tidak bisa sholat tahajud lama, dipakai buat daras tilawatul Quran, terus begitu. Ini yang kedua barometernya. Barometer yang ketiga, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ini Pak, orang yang bagus akhlaknya itu berarti orang yang jiwanya
terpatri, terdidik dengan nilai-nilai Islam. Itulah akhlak. Apa bedanya dengan adab? Kok banyak orang yang cari ilmu tapi tidak beradab? Situ Bu ya. Ya. Berarti adab itu harus didahulukan daripada ilmu. Wah, itu kalimat-kalimat itu ya bisa benar bisa salah. Adab itu adalah perilaku fisik. Bisa dari nilai Islam, bisa dari nilai adat. Orang yang beradab itu belum tentu berakhlak. Itu rumusnya. Karena adab itu hanya bicara perilaku fisik. Saya beradab menurut tradisi Lampung, belum tentu beradab menurut tradisi Palembang. Jadi kalau ukurannya adalah norma itu ya tidak mutlak. Tapi kalau sudah bicara akhlak itu nilainya nilai mutlak, Bu. Makanya dulu Rasulullah pernah ditanya, Ibunda Aisyah pernah ditanya, wahai ummahatul mukminin katanya, Rasul itu kalau di rumah seperti apa sih? Dijawab sama Ibunda Aisyah, Rasul itu kalau di rumah beliau ngesol sendal, beliau jahit pakaian, beliau itu juga masak dan cuci piring. Makanya betul ya, kata Rasulullah itu, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Saya adalah orang yang paling baik akhlaknya dari kalian terhadap keluarga saya. Gitu. Makanya akhlak ini juga menjadi barometer, Pak, kemuliaan. Jadi jangan mentang-mentang para bapak sebagai kepala rumah tangga ya hanya berpikir saya sudah bekerja di luar rumah, kemudian masuk ke dalam rumah sudah seperti raja. Rasul mencontohkan ketika di rumah, Rasul yang kepala keluarga, yang kepala negara, presiden, khilafah, itu yang masih cuci piring begitu. Masih bantu istri masak, masih ngedom-dom, masa apa, ngedom-dom jahit, masih ngesal sepatu. Itulah Rasulullah, kata Ibunda Aisyah. Jadi Rasulullah itu sering membantu pekerjaan rumah para istrinya. Di situ. Ya, makanya di antara misi diutusnya Rasul itu kan liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak di situ. Jadi kalau ada orang yang imannya kuat, ibadahnya suntuk, tapi akhlaknya masih bermasalah, berarti belum mulia di sisi Allah. Jadi orang yang mulia itu bila tiga-tiganya sudah didapat, ya Bu ya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini mari kita benahin. Pertama akidah kita benahin, terus kita pantau sudah benarkah, sudah luruskah. Kemudian ibadah yang kita lakukan itu juga sudah ikhlaskah, sudah mutabaahkah kepada Rasul, ya. Kemudian setelah ikhlas dan mutaba'ah sudah banyak apa masih sedikit, terus kita hitung. Dan yang ketiga akhlak, tutur kata dan perilaku kita apakah sudah mencerminkan Islam dan iman itu atau belum. Bapak Ibu hadirin majelis ta'lim rahimakumullah, mungkin ini pengantar ya. Sebenarnya masih panjang dan dalam Bu. Buku ini membahas tentang itu, barometer kemuliaan di sisi Allah, tapi paling tidak intisarinya sudah kita sampaikan Bu ya. Barometernya adalah 3, dimensi akidah, dimensi ubudiyah, dan dimensi akhlaknya. Maka dari itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa, termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.